Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita, masih memberikan anugerah-Nya kepada kita hingga saat ini. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Dengan sikap rendah hati datang kepada Tuhan dan menikmati setiap lirik lagu yang kita nyanyikan bersama. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Melipat tangan kita mau berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan hingga saat ini. Pagi, siang, sore, malam pun Engkau tetap menyertai kami ya Bapa. Oh Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya bisa menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami hanya bisa berserah sepenuhnya mulai dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, kelas besar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita bersama Lose Desri. Saya sudah lama Lose tidak bertemu dengan kalian. Lose berharap
kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Adik-adik, firman Tuhan pada kita hari ini adalah kitab dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Kita sama-sama buka Matius 7 ayat 24 sampai 29. Lose akan membacakannya, adik-adik boleh mengikuti. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan yang memiliki dasar iman yang kokoh. Adik-adik, ada satu negara di dunia ini, negara Palestina. Ada daerah di Palestina itu yang struktur tanahnya itu berubah-ubah, ya. Ketika hujan datang, tanahnya menjadi lunak dan berair. Tetapi ketika musim kemarau datang, airnya menjadi sangat keras. Ya, ini strukturnya seperti lumpur ya. Kalau adik-adik pernah melihat lumpur atau menyentuh teksturnya, lumpur itu jika terkena air bisa menjadi lunak, tetapi ketika di bawah terik matahari dia bisa menjadi sangat keras. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di Palestina ini harus memikirkan pondasi ketika mereka akan mendirikan sebuah bangunan, ya. Mereka harus mempertimbangkan struktur tanah yang demikian, yang seperti tadi. Jadi mereka itu benar-benar merancang bagaimana cara supaya bangunan tidak rubuh ketika didirikan. Nah, adik-adik, mereka melakukan itu untuk apa ya? Kira-kira tujuannya apa ya? Kira-kira kenapa mereka sangat berusaha gitu untuk mencari cara, begitu kan? Ternyata jika bangunan itu didirikan di atas pondasi yang tidak kokoh, bisa saja bangunan itu menjadi ambruk, menjadi rusak, ya, menjadi rubuh. Seperti yang tadi sudah kita baca dari Alkitab kita, ada orang bodoh dan orang pintar. Ya, orang pintar ini mendirikan rumahnya di atas batu katanya. Nah, ketika hujan datang, ketika angin datang, rumahnya tetap berdiri kokoh karena dasarnya, pondasinya sangat kuat. Ya, tetapi orang yang bodoh tadi mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ketika hujan datang ke daerah itu, rumahnya menjadi rubuh. Kenapa? Karena pasir itu bukan dasar yang kokoh. Pasir itu bisa saja hancur, ya, bisa bertebaran jika ada air yang datang. Sehingga ketika hujan, banjir, atau angin yang besar datang, rumah itu bisa menjadi rubuh atau ambruk. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita, orang yang percaya. Kita punya
iman yang kuat sebagai pondasi. Nah, seharusnya itu yang kita lakukan, ya. Harusnya kita memiliki iman yang teguh seperti batu tadi, sehingga ketika ada kesulitan hidup yang datang, ada banyak bencana dalam hidup, ada hal-hal yang menyedihkan, kita tidak menjadi goyah, tetapi kita tetap beriman hanya kepada Tuhan karena iman kita teguh, ya. Tetapi adik-adik, ada seperti orang bodoh tadi, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, hanya berdoa sebagai rutinitas, tetapi dia tidak benar-benar mengimani dan menghidupi firman yang dibaca, tidak melakukannya. Nah, yang seperti ini, ketika kesulitan hidup datang, ketika hal-hal yang menyulitkan datang, hal-hal yang menyedihkan datang ke dalam hidupnya, bisa saja menjadi putus asa. Seperti bangunan yang rubuh, bisa menjadi ambruk kayak gitu ya. Nah, kita diingatkan supaya kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, supaya hidup kita ini juga berdiri dengan teguh. Firman Tuhan menjadi dasar bagi kita. Itu yang firman Tuhan ingatkan untuk kita semua di hari ini. Lalu Lose sangat senang melihat absensi kelas besar yang bisa dibilang 85% selalu hadir, ya, ke sekolah minggu. Dan Lose melihat adik-adik juga orang yang rajin berdoa. Tetapi ini menjadi pertanyaan, apakah firman Tuhan yang sudah didengar setiap hari Minggu, apakah dengan rajin berdoa adik-adik benar-benar bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Ya, Lose mengajak untuk kalian benar-benar mengimani, benar-benar melakukannya dalam kehidupan setiap hari, sehingga kelas besar bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Lose akan menutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah diingatkan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami adalah anak Tuhan yang percaya, yang memiliki iman yang teguh sebagai dasar hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Baik adik-adik sekalian, nah bagaimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa ya. Ya, kita jangan hanya mendengarkan saja, tetapi kita melakukan. Kita harus ada action di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan melalui barcode yang ada tertera di layar ya. Nah, selanjutnya kita telah memberikan persembahan kita, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, walaupun tidak seberapa ya. Nah, mari kita menyanyikan sebuah lagu Thank You Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounding
Adik-adik, ibadah kita telah selesai hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami telah selesai untuk melakukan kebaktian kami dari awal hingga akhir. Bapa, kiranya apapun yang kami dengarkan hari ini bisa kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan kami penuh dengan sandaran kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa. Bye-bye.